Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat minggu teman-teman dan sobat metronom. Kembali lagi di hari Minggu siang ini bersama aku Welin di Bincang Toleransi. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan aku bakal nemenin kamu bersama narasumberku dan juga lagu-lagu nanti yang akan diputerin. Nah, kali ini aku udah sama seorang tamu yang lagi-lagi berkunjung ke SMK Bakti Karya Parigi. Karena aku juga baru ketemu dan baru kenal, makanya nanti kita akan ngobrol dan kenalan lebih jauh lagi. Jadi dia dipanggil itu Abah Asmul, tapi kita kenalan aja langsung. Halo Abah, apa kabar? Halo, selamat siang. Siang. Nah, kan kalau aku kan tadi manggilnya, aku bilang aku panggilnya Abah Asmul, tapi sebenarnya nama aslinya siapa dan kenapa bisa jadi Abah Asmul dipanggilnya? Asmul itu kan akronim dari nama saya lengkapnya, nama saya Asep Mulyana. Oke. Asmul. Karena saya sudah punya anak cukup besar, biasa dipanggil Abah. Oke. Di rumah Abah Asmul. Oke. Berarti sama anaknya dipanggilnya Abah. Abah Asmul. Oke. Abah. Oke. Jadi itu ke orang lain juga dipanggilnya jadi Abah Asmul ya? Orang lain boleh memanggil saya apapun sih tepat. Oke. Soal manggil Abah, nggak apa-apa. Oke. Abah Asmul. Abah asalnya dari mana, Bah? Saya dari Bandung lah aslinya. Berarti Sunda ya, aslinya Sunda. Sunda. Oke. Sekarang masih di Bandung? Saya sekarang domisili di Kota Banjar, Patroman. Di Banjar. Sejak kapan tuh Sejak ke Banjar? 2010 saya di sana sama istri dan anak-anak. Tapi saya tinggal di Jakarta. Oh, berarti yang tinggal di Banjar istrinya? Istri dan anak-anak tinggal di Banjar. Saya ngekos di Jakarta karena kerja di Jakarta. Saya kerja di Komnas HAM. Oke. Itu berapa lama Abah di Jakarta? Dari 2000, pokoknya sampai 2018, dari 2008. Oke. Nah, pas kalau ketemu sama keluarga, istri yang ke Jakarta atau Abah yang ke Banjar? Saya yang pulang tiap Jumat malam. Tiap Jumat. Jadi PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. Pulang Jumat kembali Ahad. Mungkin dari Jakarta Jumat malam Oke. jam 9, nyampe Banjar jam subuh. Oke. Sabtu Minggu di rumah, kemudian Minggu malam ke Jakarta lagi. Itu setiap minggu kayak Setiap gitu minggu. Atau ada Setiap minggu selama 10 tahun. Wow. Dari 2008 ke 2018. Wow, setiap minggu itu. Terus sejak 2018 saya pindah ke Banjar, saya pindah ke Kementerian Agama. Oke, berarti yang udah nggak di Komnas HAM lagi ya? Sudah tidak di Komnas HAM, sekarang saya di Kementerian Agama Kota Banjar. Oke. Saya berurusan dengan pendidikan Islam dan madrasah pondok pesantren. Itu masih sampai sekarang, Mbak? Sampai sekarang saya lagi tugas belajar. Kebetulan saya dapat beasiswa PhD dari Universitas Leuven di Belgia untuk melakukan riset dan studi S3 doktoral tentang pendidikan, konflik dan demokrasi. Kuliahnya di UGM, di Prodi S3 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah teman-teman, ini kayaknya menarik nih, karena ini beasiswa apalagi S3 ya. Mungkin nanti kita bisa lebih tanya lebih jauh ke Abah tentang gimana caranya mendapatkan S3, karena pasti kamu sobat metronom yang masih muda nih, yang baru lulus SMA atau mau ngelanjutin studi ke S2 dan S3, mau tahu gimana caranya supaya dapat beasiswa. Tapi sebelum itu kita lanjut kenalan dulu. Berarti Abah dulunya juga kuliahnya kan di HAM ya, kerjanya. Itu apakah kuliahnya ada yang berbau-bau itu atau? Ya, saya kan SD sampai SMA di Bandung. Kemudian pernah kuliah setahun di UIN, IAIN dulu namanya. IAIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Ambil Fakultas Tarbiyah. Kemudian ikut UMPTN lagi, keterima di UGM di jurusan Ilmu Pemerintahan. Berarti yang di UIN S1 di Ilmu Pemerintahan. S1 di UIN cuma setahun. Berarti nggak selesai. Kemudian nggak selesai kan, lanjut ke Jogja. Saya di UGM Ilmu Pemerintahan sampai lulus tahun 2000. Kemudian tahun 2006 saya kerja di Komnas HAM. Tahun 2008 saya dapat beasiswa untuk melanjutkan S2 HAM dan Demokrasi.
Nah, jurusannya HAM dan Demokrasi di Prodi Ilmu Politik UGM. Tapi 1 semester di Norwegia, di Oslo University. Nah, ketika kan dari UIN, dari IAIN tadi terus ke UGM, udah setahun kan, apa orang tua nggak menyayangkan itu gitu? Atau memang Abah udah mengkomunikasikan dan menjadikan itu pilihan? Oh tidak, karena orang tua mendukung saya apapun keputusan saya untuk soal pendidikan. Orang tua sangat mendukung. Jadi apalagi di UGM ya. Awalnya memang orang tua agak ragu karena jauh. Di Jogja, orang Bandung itu kan jarang berkelana. Apalagi ke arah timur, ke timur ke Jawa. Biasanya kan ke barat, Jakarta atau Bandung gitu ya. Nah, saya ke Jogja dan ini pengalaman yang luar biasa buat saya ketika berada di Jogja, karena ini daerah baru, sama sekali baru. Saya dari kecil sampai kuliah setahun itu kan, sampai umur 19 tahun, 18 tahun itu saya di Bandung. Di Bandung itu kan masyarakatnya homogen. Terus ketika sampai di Jogja ketemu sama banyak orang dan itu kan kota pendidikan. Ada banyak sekali orang dari berbagai daerah, suku, bangsa, etnis, agama hidup, belajar di sana, dan interaksi sosial baik di kampus maupun di luar kampus itu membuat saya banyak berubah pandangan-pandangan saya. Berarti dari pihak keluarga mah menyetujui, tapi apa yang ngebuat Abah tuh kayak akhirnya yaudah deh pindah aja, ganti jurusan gitu? Ya, karena saya waktu kuliah di IAIN, kemudian kan waktu itu zaman era kebangkitan gerakan mahasiswa. Jadi tahun 93, waktu saya masuk tahun 93 itu ada demo besar di Jawa, di seluruh Indonesia. Di Bandung sangat besar, yaitu ribuan orang turun ke jalan mendemo SDSB. SDSB itu sumbangan dana sosial berhadiah. Jadi kayak porkas judi. Tapi judi waktu itu kan dilegalkan. Nah, mahasiswa bersatu padu waktu itu melakukan protes terhadap SDSB, minta SDSB ditutup. Itu awal mula, menurut saya itu awal mula kebangkitan gerakan mahasiswa dan bahkan mungkin gerakan sosial pada umumnya di Indonesia. Setelah selama puluhan tahun dibungkam oleh rezim Orde Baru. Nah, tahun 93 itulah ketertarikan saya pada dunia politik itu menguat. Makanya saya memilih jurusan ilmu pemerintahan. Jadi itu latar belakangnya karena aksi itu ya, Pak? Ya, saya masuk ke Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UGM. Waktu itu saya meyakini bahwa kuliah saya mungkin di IAIN ini kurang tepat karena pertama saya lulusan SMA, di sana kan belajar bahasa Arabnya sudah advance, sementara saya di SMA kan tidak belajar bahasa Arab. Berarti rata-rata lulusan MA gitu. MA ya, dan mereka sudah fasih dalam berbahasa Arab. Sementara saya kalau harus ngejar agak tertatih-tatih. Oh ya, tadi ada yang menarik di awal, kalau misalkan orang Sunda itu perginya ke barat bukan ke timur. Ini sebenarnya aku udah sering dengar, tapi apa sih yang menjadi latar belakang sampai itu tuh jadi apa ya, kayak budaya mungkin ya, dan jadi kebiasaan emang? Ketika saya berangkat ke Jogja, saya diwanti-wanti sama ibu saya, jangan pacaran sama orang Jawa. Jadi diwanti-wanti malah itu ya? Pokoknya jangan pacaran sama orang Jawa. Kenapa, Ma? Saya tanya, orang Jawa itu kakak, jadi kamu menikahi kakak. Tapi kalau orang Jawa bilang jangan menikah sama orang Sunda. Bukan, sama cewek perempuan Sunda. Jadi terbalik. Saya sebagai laki-laki Sunda nggak boleh menikahi sama orang perempuan Jawa. Perempuan Jawa nggak boleh nikah sama laki-laki Sunda. Jadi kalau dua-duanya kekeh, itu nggak bakal ketemu Jawa dan Sunda. Ini kalau ditarik jauh ke belakang secara historis memang ada trauma historis yang sangat dalam antara Sunda dan Jawa. Ada perang Bobat yang melibatkan kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran. Bagaimana ya ada situasi yang sulit tuh.
Tapi nanti kita cerita soal. Oke, berarti itu yang jadi latar belakangnya ya. Tapi akhirnya Abah melanggar wanti-wanti dari ibu atau enggak? Nah, nanti kita cerita. Oh, nanti kita cerita. Oke, sobat metronom, kita akan kenalan dan ngobrol lebih jauh lagi sama Abah. Stay tune terus di Metro Radio Studio 3 SMK Bakti Karya Parigi. Selamat menjadi Indonesia. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke, kembali lagi sama aku dan Abah di minggu siang ini. Kita akan lanjut ngobrol nih, Bah. Tadi kan sekarang mau ngebahas tentang masa kuliah di Jogja. Nah, tadi kan orang Sunda itu tadi nggak boleh pergi ke timur, ke daerah Jawa kan. Nah, ketika sampai di sana ada culture shock gitu nggak? Ya, ada culture shock ya, gegar budaya. Ya. Saya mengalami gegar budaya karena saya orang Sunda, hidup di Bandung, biasa dengan kultur yang homogen. Pertama Sunda, kedua Islam. Nah, begitu saya ke Jogja, saya bertemu dengan orang dari seluruh Indonesia. Apalagi di jurusan saya, jurusan pemerintahan, ternyata ada yang namanya mahasiswa tugas belajar. Jadi, apa tuh? Mahasiswa dari seluruh Indonesia, dari berbagai provinsi, semua provinsi. Ada perwakilannya, sama seperti SMK Bakti Karya. Jadi ada perwakilan dari setiap provinsi kuliah di Jogja. Dari Aceh sampai Papua. Jadi saya bertemu dengan semua etnis, suku bangsa, agama, etnis dan berbagai latar belakang daerah. Di situ saya mengalami culture shock, gegar budaya. Wah, kaget saya. Luar biasa ini. Di kelas semua orang bisa bicara apa saja dengan dialek yang berbeda-beda, dengan perilaku sikap yang berbeda, gaya bicara yang berbeda-beda. Tapi kan kemudian saya terbiasa dengan kemudian berinteraksi dengan mereka. Karena interaksi yang cukup intensif dengan semua teman-teman dari berbagai daerah, itulah yang kemudian membuat saya tersadar bahwa ternyata Indonesia ini pertama begitu kaya, dan kedua perbedaan itu sebenarnya hikmah, rahmat. Kita menjadi saling bisa memahami satu sama lain, mengikis kecurigaan satu sama lain, dan kemudian terpupuklah kemudian rasa solidaritas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Ternyata bangsa ini kaya secara sosial, sangat kaya. Ini kalau waktu itu saya bayangkan kalau ini potensi ini digali, dikembangkan, betapa Indonesia ini punya potensi untuk menjadi negara maju di dunia. Karena keanekaragaman tadi. Keanekaragaman budaya, suku, sosial, dan itu yang pertama. Yang kedua, di Jogja itu saya melihat kultur Jawa yang juga sangat menarik. Apa tuh yang bagian mana yang menariknya? Jadi orang Jawa itu sangat toleran. Dan di situ kemudian mengikis kecurigaan saya sebagai orang Sunda, orang Jawa begini-begini. Ternyata di sana orang Jawa itu sangat toleran, dan secara attitude mereka itu orangnya tekun, gigih dalam bekerja, dan menjadi teladan buat saya. Di situ kemudian empati saya terhadap orang Jawa tumbuh. Itu yang membuat saya kemudian betah di Jogja. Saya S1 di Jogja, S2 di Jogja, S3 sekarang di Jogja. Nah, udah terlanjur nyaman. Udah cinta dengan Jogja. Jogja itu ngangenin. Ngangenin. Pasti kan selama di Jogja selain kuliah banyak ngelakuin hal lain gitu. Terus sebelum itu selain kuliah aktivitas apa yang Abah ikutin, maksudnya kayak UKM atau hal lain, event-event atau kegiatan sosial yang Abah ikutin selama kuliah S1 ini? Ya, ada beberapa kegiatan yang saya ikuti. Pertama, saya aktif di Pers Mahasiswa UGM. Jadi itu lembaga pers kampus, majalah kampus. Jadi mahasiswa UGM itu punya majalah kampus, namanya majalah Balerung, majalah universitas, dan saya terlibat di jajaran redaksi majalah mahasiswa Balerung.
Kenapa ikutnya tim pers? Maksudnya apa emang dari SMA itu udah ada ketertarikan sama dunia jurnalistik atau ketika masuk di UGM baru tertarik? Nah, ketika saya kuliah di IAIN di Bandung, saya melihat membaca banyak sekali terbitan di sana dan di situlah mulai muncul kayaknya asik nih nulis keinginan untuk terjun langsung di pers mahasiswa. Dan di situ kan menjadi simbol perlawanan. Tahun 90-an itu kan gerakan mahasiswa cenderung tiarap, kemudian bangkit tahun 93, dan yang menjadi salah satu perangsang munculnya kembali gerakan mahasiswa, menguatnya gerakan mahasiswa itu pers mahasiswa. Dan waktu itu pers mahasiswa sangat berani. Berarti waktu itu tulisannya memang lagi membara lagi tulisan, gamblang gitu ya Pak? Waktu itu kan media umum kan dibungkam, dikontrol, dikendalikan oleh penguasa. Jadi sangat tertutup media umum tuh, jadi fakta-fakta yang benar itu ditutup di media umum, dan kemudian pers mahasiswa menjadi alternatif. Ini loh fakta yang sebenarnya tentang kondisi politik, sosial, ekonomi negeri ini. Dan pers mahasiswa ada di garda depan waktu itu. Dan saya kemudian, wah menarik nih kalau saya ikut pers mahasiswa. Nah, tapi pada saat itu tahun 90-an itu pers mahasiswa sendiri pernah dibungkam, maksudnya dipaksa atau ya kayak gitu, atau ada yang tiba-tiba hilang setelah menulis atau menerbitkan sesuatu gitu? Kalau pers mahasiswa enggak, tapi waktu itu kan ada Bredel tahun 94. Jadi bulan Juni 1994 itu pemerintah Orde Baru melakukan Bredel. Bredel itu penutupan majalah dan tabloid. Itu yang di Bredel kan majalah Tempo, majalah Editor, sama tabloid Detik. Jadi Detikcom itu dulu tabloid. Nah itu dibuka di Bredel, ditutup oleh Orde Baru. Nah Bredel 94 itu kan kemudian menyulut api perlawanan dari kelompok-kelompok kritis. Itu ada di kalangan mahasiswa, kalangan NGO. Kemudian itu yang menguatkan konsolidasi gerakan sosial di Indonesia, yang kemudian mengerucut pada tahun 98 berupa gerakan mahasiswa yang akhirnya menumbangkan rejim otoriter Orde Baru. Jadi kalau dilacak ke belakang, awalnya embrio gerakan mahasiswa itu ya mulai dari 90-an. Mungkin akhir 70-an udah mulai ada gerakan ya. Sebenarnya dari 74 ada gerakan Malari, kemudian 78 ada gerakan di ITB, kemudian dibungkam dengan sistem NKKBKK. Berarti Abah pada saat itu juga ikut terlibat gitu ya, menyuarakan pendapat. Saya ikut demonstrasi besar di Jogja pada tanggal 20 Mei 1998, satu hari sebelum Soeharto turun, setelah 21 Mei. Oh ya, ada yang mau ketanyain tentang Gejayan memanggil. Kalau Gejayan itu maksudnya sejarahnya emang dari tahun 90-an atau gimana? Itu 98, jadi demo mahasiswa itu kan marak dari sejak krisis. Karena yang membuat Soeharto jatuh itu kan ada beberapa faktor. Bukan cuma gerakan mahasiswa, tapi ada pertama krisis ekonomi, kemudian ada perpecahan elit, kemudian yang ketiga gerakan mahasiswa. Jadi 3 faktor inilah yang kemudian berkelindan dan kemudian mempengaruhi keputusan Soeharto untuk mundur. Nah, Gejayan krisis ekonomi itu dimulai tahun 97, pertengahan 97. Itu krisis moneter, ditandai dengan menurunnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar, dan itu kemudian berimbas pada kemana-mana, akhirnya mengenai krisis ekonomi, dan protes demonstrasi hampir terjadi setiap hari. Nah, Gejayan waktu itu terjadi jelang beberapa hari atau berapa minggu sebelum Soeharto turun, Mei. Saya lupa tanggalnya, tapi waktu itu saya ikut juga di Gejayan sampai tengah malam. Berarti waktu itu Abah masih di Jogja? Masih di Jogja, saya kan lulus tahun 2000. Jadi 98 itu, saya masih tingkat akhir, jadi lagi matang-matangnya tuh. Berarti itu yang pas kejadian 98 itu Abah lagi S2? Masih S1. Masih S1? S1, jadi masih mahasiswa tingkat akhir. Saya 2000 lulus. Semester 8 lah. Berarti Abah waktu itu ada di situasi Gejayan itu ya? Selain itu
Dari kalau hal-hal tadi kan kayak ya meliputi kampus gitu. Nah tadi kan Jogja itu ngangenin. Nah selain kehidupan mahasiswanya, apa yang ngangenin dari Jogja? Misalnya suasananya atau tempat wisatanya? Jogja itu susah untuk didefinisi, Oh. saking menarik gitu ya. Oke. Buat saya ini kota kedua setelah Bandung. Oke. Tapi Jogja itu selalu membuat saya kembali. Oke. Mungkin kalau ada sobat metronom yang juga mahasiswa di Jogja pasti mungkin merasakan perasaan yang sama dengan Abah ya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol sama Abah, stay tune terus di Metro Radio Studio 3 SMK Bakti Karya Parigi. Selamat menjadi Indonesia. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke, teman-teman, kembali lagi sama aku dan Abah. Tadi udah ngomongin tentang tahun 90-an yang aku sendiri paling cuman baca-baca, cuman ngedenger, dan kali ini ngedenger langsung yang ngalamin di di tempat dan kejadian waktu itu. Nah, tadi di awal Abah bilang kalau misalkan Abah kuliah itu dapat beasiswa ya. Nah, kita akan ngebahas itu. Jadi kuliah yang beasiswa itu S2 dan S3. S2 dan S3. Tuh, S2 dan S3. Belum S4 nih. Nah, gimana ceritanya bisa dapat beasiswa? Apa Abah yang cari atau ada relasi atau gimana? Beasiswa itu saya nyari sendiri. Oke. Jadi sebenarnya ada banyak sekali peluang beasiswa. Oke. Tapi waktu zaman saya memang agak susah. Tapi sekarang peluang beasiswa itu tersebar di manapun, di banyak sekali organisasi, lembaga, baik lembaga dalam negeri maupun luar negeri. Nah, saya bagaimana mendapatkan beasiswa, ngelamar sendiri, dan kemudian dari beberapa proses seleksi saya kan nggak selalu langsung dapat. Nah, pada saat itu daftar beasiswanya di mana? Di lembaga atau ke kampusnya langsung? Jadi ada lembaga yang kerjasama dengan kampus, ada yang lembaga secara mandiri. Misalnya ada beasiswa yang memang disediakan oleh lembaga-lembaga yang memang dia memberikan beasiswa, tapi tidak, dia terlepas dari kampusnya. Jadi kampusnya nyari sendiri. Seperti misalnya beasiswa yang mainstream. Ya, kalau mau ke Belanda Standard, kalau mau ke Amerika Aminep atau Fulbright. Kalau mau ke Australia ada AAS. Atau mau ke Jepang ada Mambokuso. Berarti ada masing-masing lembaga untuk tiap-tiap yang memang negara ya? Dia menjadi bagian dari lembaga kerjasama negara tersebut dengan pemerintah kita. Nah, ada juga lembaga pemberi beasiswa yang dari dalam negeri, misalnya Habibie Center atau sekarang LPDP. Nah, itu. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan beasiswa? Sebelumnya awal ketertarikan kenapa akhirnya mau ngelanjutin kuliah lagi? Padahal kan saat itu Abah udah ada kerjaan juga ya? Ya, saya sudah bekerja di Komnas HAM. Kemudian kan ada banyak sekali tantangan. Ada kejenuhan juga kalau saya kerja menjalani rutinitas, dan kemudian tidak ada kemajuan pengetahuan dan literatur yang cukup memadai. Dan saya berpikir dengan sekolah lagi saya akan bisa punya ruang untuk berkontemplasi, membaca buku lebih banyak, membaca isu-isu baru, kemudian menganalisnya dengan alat-alat baru, dan kemudian hanya dengan sekolah lagi saya bisa melakukan itu. Akhirnya kemudian kalau sekolah dengan dia sendiri nggak punya juga, apalagi saya udah berkeluarga, pasti ada banyak pertimbangan. Akhirnya saya cari beasiswa. Nah, kebetulan waktu itu ada pengumuman lowongan beasiswa S2 HAM di UGM. Mereka kerjasama dengan
Oslo University. Dan Demos, waktu itu ada NGO namanya Demos, dan mereka punya perhatian terhadap perkembangan HAM dan demokrasi. Kemudian saya melamar, dan kemudian ada beberapa seleksi dilalui dan saya diterima. Sempat di awal katanya beasiswanya itu nggak kan di UGM, tapi sempat ke Oslo. Nah ini yang menarik nih, ketika ke Oslo Abah sendiri atau sama keluarga diajak? Karena beasiswa ini terbatas ya, hanya untuk studi, dan saya cuma 1 semester, jadi dana beasiswa kan terbatas, akhirnya saya berangkat sendiri. Itu selama 6 bulanan atau? 4 bulan. Jadi sebenarnya 1 semester tapi dipadatkan, jadi saya hanya 4 bulan. Tapi dalam waktu 4 bulan itu saya menikmati banyak sekali, menyaksikan banyak sekali sesuatu yang luar biasa. Culture shock juga di sana. Jadi sama kayak pertama kali ke Jogja ya? Mengalami gegar budaya. Wih, ternyata Oslo, Norwegia, Eropa itu luar biasa. Jadi ada beberapa yang menurut saya jadi pelajaran menarik. Yang paling teringat, menarik dan menjadi pelajaran yang sampai sekarang Abah ingat tuh apa? Ada 2 hal. Pertama, sistem jaminan sosial di sana. Yang kedua, iklim di sana, karena di sana itu kan Eropa Utara, dekat Kutub Utara. Jadi di sana 6 bulan saljuan. Jadi saya di sana pakai baju 4 lapis. Dan di sana nggak ada AC. Adanya penghangat ruangan. Adanya heater penghangat. Di mobil nggak ada AC, adanya heater. Itu kan mengagetkan ya. Kalau kita di sini kan kalau kepanasan masuk ke ruangan dingin. Kalau di sana kedinginan di luar. Masuk ke ruangan hangat enak. Gitu. Dan matahari itu jarang nampak. Nah, di situ saya kemudian bersyukur sebagai orang Indonesia, saya tiap hari menikmati matahari. Bagi mereka matahari itu sesuatu yang mewah, mahal. Makanya jangan heran kalau orang sana datang ke sini berjemur, karena memang jarang sekali. 6 bulan itu mendung aja. Berarti nggak terang atau ya kayak terang, kalau tapi di sini hujan-hujan gitu? Cedem lah kalau kata orang Sunda bilang, mendung. Nah, ada cahaya tapi mataharinya nggak tahu di mana ya. Terus itu yang iklim. Kemudian sistem jaminan sosial itu luar biasa. Jadi mereka tuh punya sistem jaminan sosial yang mengcover seluruh resiko sosial yang dihadapi warga. Misalnya sakit, bodoh, ya tidak berpendidikan, kemudian menganggur, tidak ada pekerjaan. Itu ditanggung oleh negara. Negara mengcover biaya pendidikan secara gratis, kemudian mengcover biaya kesehatan, kemudian pensiun. Jadi universal. Siapapun, setiap orang dapat pensiun. Asal warga negara itu. Asal warga negara. Jadi berbasis kewargaan. Jadi kalau Anda warga negara, maka masuk ke dalam sistem jaminan sosial. Dan bagaimana mereka membiayai sistem jaminan sosial? Mereka punya sistem pajak progresif yang sangat ketat. Jadi sangat besar, sekitar 30%, 35% dari penghasilan. Dan kemudian mereka menariknya dari warga, kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk sistem jaminan sosial yang menjamin setiap orang hidup layak. Jadi diolahnya sama pemerintahnya gitu. Sama pemerintah, dan itu kemudian dampaknya luar biasa. Kesenjangan menipis, solidaritas kuat. Di situ saya menemukan sila ketiga persatuan Indonesia, dan kelima keadilan sosial. Mereka sudah mengenal Pancasila, menerapkannya, Pak. Ketiga dan kelima. Nah, itu kan buat warga negaranya nih, Bah. Nah, Abah kan sebagai perantau ke sana, apakah menikmati itu juga sebagai perantau? Ya, saya kan karena dapat beasiswa, saya dijamin oleh beasiswa semuanya. Jadi kalau saya sakit, saya bahkan cek kesehatan kan, untuk pertama ke sana kan cek kesehatan. Itu gratis semua. Nah, terus yang menarik, mereka tuh punya sistem ID tunggal itu ya. Jadi nomor ID tunggal. Jadi ketika saya ke sana kan harus lapor polisi, kemudian saya dapat nomor ID, nomor semacam nomor KTP. Mereka bentuknya tidak dalam bentuk KTP atau yang bagus itu kayak kita KTP, cuma selembar kertas. Datanya nama, nomor, alamat, nomor telepon, sama nomor itu KTP-nya, ID. Selembar kertas. Tapi nomor ID yang ada di selembar kertas itu terhubung dengan seluruh pelayanan publik, rumah sakit, polisi, dan lain-lain.
Jadi ketika saya ke sana kan harus cek kesehatan. Nah, untuk cek kesehatan di sana mereka harus bikin janji. Untuk bikin janji mereka nanya dan lewat telepon, nggak boleh datang ke sana. Telepon, ditanya nomor ID-nya berapa. Oh, saya bilang saya mau cek kesehatan, saya mahasiswa baru. Di sana tanya nomor ID-nya berapa. Saya kan dari kantor polisi udah dapat, dari kantor kesehatan sipil dapat. Nah, saya tunjukkan nomornya ini. Oh, namamu Asep Mulyana. Nah, alamatnya di sini. Ya. Nomor HP segini. Ya. Besok hari Rabu datang untuk cek kesehatan. Jadi mereka sudah tahu dari ID card. Jadi berarti memastikan dulu, habis itu baru janjinya dibuat itu. Yang jadi catatan saya kan bagaimana si nomor ID itu terhubung dengan seluruh pelayanan publik. Berarti pelayanan masyarakat di sana bisa dikategorikan nggak ribet gitu ya, Pak ya? Nggak ribet dan simpel, karena teknologi itu kan kemudian memudahkan ya. Karena jaring pelayanan publik. Itu kan tadi berarti pengalaman selama di Oslo. Nah, untuk sampai ke sana itu tadi kan butuh usaha, Bah. Nah, mau tahu dong tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa itu. Tips dan trik ya, ini kan ada banyak sekali ya, orang ingin mendapatkan beasiswa. Apalagi sekarang semakin banyak lembaga beasiswa yang menawarkan beasiswa. Ada dari pengalaman saya mengikuti seleksi ada beasiswa, ada beberapa yang menurut saya ini kunci kalau Anda mau lolos. Nah, yang pertama tentu prestasi akademik, kemudian kegiatan sosial. Yang itu yang sebenarnya lebih penting dari prestasi akademik. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh kita selama mahasiswa. Misalnya saya aktif di Pers Mahasiswa, kemudian saya juga aktif di lembaga sosial, beberapa lembaga sosial. Itu menjadi catatan buat mereka, karena mereka itu akan memberikan beasiswa kepada calon-calon pemimpin. Nah, calon pemimpin itu diukur dari aktivitas sosial dan kemudian juga aktivitas profesional. Dan juga tulisan, itu juga penting. Kalau untuk doktor ya S3 itu seberapa banyak publikasi yang pernah diterbitkan. Publikasi yang utama adalah publikasi di jurnal ilmiah. Kalau S3, kalau S2 boleh di koran. Berarti portofolionya itu jelas. Portofolio karya, jadi karya, kalau saya wartawan jadi ya karya tulis, peneliti karya penelitiannya. Nah, itu semakin banyak semakin bagus. Itu yang kedua, jadi karya, prestasi akademik, kegiatan sosial. Yang keempat ini kunci, ini juga kunci, rekomendasi. Dari tokoh-tokoh terkenal atau tokoh-tokoh yang punya reputasi bagus. Berarti di sini harus punya relasi gitu ya, Pak? Relasi yang bagus. Sebenarnya tidak harus dengan tokoh terkenal, misalnya dengan dosen. Dosen yang semua punya reputasi bagus. Itu juga penting. Apalagi dosen itu pernah mengajar kita. Itu penting untuk dapat. Tapi itu kalau dari S1 ke S2. Nah, surat rekomendasi ini sebanyak-banyaknya atau hanya satu aja perlunya? Biasanya mereka minta dua rekomendasi. Pertama dari atasan kalau udah bekerja, kedua dari dosen yang pernah membimbing. Untuk teman. Nah, tunggu sebelumnya. Kalau itu kan kalau untuk yang udah pernah mengalami S1 ya. Kalau yang mau dapat beasiswa S1 berarti rekomendasinya dari kira-kira dapat dari mana? Dari SMA ke S1. Biasanya memang mereka hanya menonjolkan dua hal. Karya tadi itu. Prestasi akademik dan kegiatan sosial. Karya. Kalau kegiatan sosial sebenarnya tidak ya, tapi ini karya, portofolio. Portofolio berarti. Kalau punya prestasi apalagi di level nasional itu pasti jaminan dapat beasiswa. Ya minimal di level kabupaten, kota. Atau ya tingkat sekolah juga. Ya raportnya bagus juga. Untuk sobat metronom yang tertarik untuk beasiswa, berarti hal-hal yang tadi disebutin sama Amba mulai dari sekarang bisa diperhatiin, kayak banyak-banyak ikut kegiatan, banyak-banyak berkarya. Kalau misalkan kayak tadi, kalau Abah kan di bidang pers ya berarti menulis.
Jadi mulai dikumpulin, jadi ada persiapan gitu ya, Bah. Oke, makasih Abah untuk tipsnya. Kita akan lanjut ngobrol, tapi sebelum itu stay tune terus di Metrum Radio Studio 3 SMK Bakti Karya Parigi. Selamat menjadi Indonesia. Neng, mau kemana Neng? Merah-merah. Sini sama Angga. Is, nunang neng. Emang kurang kucing. Sangunah napisan. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke, sobat metronom, kembali lagi sama aku dan Abah di di akhir perbincangan kita. Nah, tadi udah ngomong kesana kemari, udah banyak banget yang dibahas. Kali ini kita akan ngebahas tentang toleransi. Nah, Bah, menurut Abah, sebelum ke pengalaman toleransi itu sendiri, menurut Abah toleransi itu apa sih? Toleransi itu kan saling memahami, saling tenggang rasa terhadap orang lain, terutama menghadapi banyak sekali perbedaan di antara kita. Bahkan satu keluarga pun bisa terjadi banyak perbedaan. Jadi kalau kita bisa mengembangkan toleransi, saling memahami, saling tenggang rasa satu sama lain, insya Allah harmoni sosial itu akan bisa terbangun. Gitu. Nah, itu berarti definisi toleransi menurut Abah nih. Untuk pengalaman toleransi sendiri, kalau tadi di awal baru ketika ke Jogja ketemu sama orang yang beda-beda heterogen, sebelumnya kan di Bandung kan homogen. Nah, pengalaman yang bikin Abah kejadian gitu, yang bikin Abah oh gini Indonesia gitu. Ya, waktu itu kan saya kuliah di Jogja dengan beragam banyak orang dari berbagai latar belakang, baik daerah, agama, sosial, suku, etnis. Itu ada banyak sekali gesekan awalnya. Perbedaan nilai, sisi nilai, norma, itu kan akhirnya mau tidak mau kita bergesekan satu sama lain. Tapi pada akhirnya kita kemudian disadarkan pada satu situasi ya, memang kita berbeda, tapi ya bagaimana itu perbedaan itu didamaikan. Seiring dengan umur ya, waktu itu saya kan masih muda, kemudian lama-lama kan makin matang di sana. Apalagi saya beraktivitas juga di majalah kampus, aktivitas mahasiswa yang di situ dilatih daya kritis, kemudian juga kita juga di majalah itu dari berbagai dari berbagai latar belakang dan perspektif, cara melihat persoalan, nulis. Berarti itu kerasa banget di situ. Kerasa banget, jadi benturan dan memang disengaja dibenturkan, biarin aja biar terbentuk gitu. Berbenturan, berdebat, kita sampai keras-kerasan, tapi pada akhirnya kan kita kemudian toleransi itu akan terbangun ketika berbenturan dulu. Jadi jangan ditutup, perbedaan itu jangan ditutup-tutupi. Tunjukin aja sekalian. Berdebat, berargumen. Di situ kita berlatih untuk membangun argumen. Jadi yang kalau kita berdebat itu bukan lagi menyerang orang, tapi menyerang argumen. Di situ kemudian saya dilatih ya. Selama kuliah di UGM, kemudian aktif di Pers Mahasiswa, dilatih untuk membangun argumen. Dan itu kemudian kita mengabaikan seluruh latar belakang, bahkan perspektif orang dalam melihat satu persoalan. Sehingga di situlah tumbuh toleransi. Jadi kalau orang berpendapat A, kemudian saya menelusuri latar belakang dia. Oh, kemudian empati itu muncul. Jadi kan dia bisa berpendapat karena dia punya latar belakang pengalaman yang seperti itu. Jadi tidak bisa kita menyalahkan satu pendapat yang menurut kita keliru, karena mereka mungkin juga punya latar belakang tentang konteks sosial yang membentuk perspektif dia. Gitu. Berarti ketika rapat redaksi tuh heboh banget itu ya? Ramai sekali, apalagi di UGM, di Pers mahasiswanya kan sangat kritis mereka ini. Bahkan hal-hal yang di luar jangkauan pikiran orang kebanyakan itu muncul. Itu kalau lagi rapat tuh bisa berapa lama itu, Bah? Ya nggak tergantung, nggak ada patokan waktu, bisa sangat pendek, bisa sangat panjang, tergantung pembahasannya ya. Jadi nggak ada gitu, pokoknya
Nah itu sangat asik lah, masa-masa mahasiswa, apalagi di pas mahasiswa kita menulis, kita mengekspresikan pikiran dalam tulisan, kemudian berdebat, membangun argumen. Itu latihan kawah candra di muka buat saya, sehingga bisa terbangunlah pribadi-pribadi di kampus itu yang menurut saya sangat toleran. Di kampus UGM ya, di kelas mahasiswa toleran tapi juga kritis gitu. Jadi tidak menutup perbedaan itu yang alamiah, dibenturkan tadi itu alamiah, tapi bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan dengan arif. Nah, sama teman-teman yang dulu di Pers UGM itu masih saling terhubung sampai sekarang? Masih saling terhubung, kami punya grup WA dan setiap tahun ada temu alumni di Jakarta sih, atau di Jogja. Jadi itu masa-masa ngangenin ya itu ya. Di tengah panasnya situasi Indonesia juga. Mungkin ada pesan dari Abah untuk sobat metronom di tengah zaman milenial dan yang serba digital ini. Ya, perkembangan zaman saat ini sangat luar biasa. Perkembangan teknologi informasi begitu luar biasa. Teknologi semakin canggih. Saya berharap kita semua bisa berlaku arif, bersikap dewasa dalam membangun ekspresi di dunia media sosial, di internet, sehingga kita tidak terjebak, tidak masuk dalam jebakan-jebakan Batman dari teknologi informasi, media sosial dan sebagainya. Terima kasih Bah pesannya. Jadi teman-teman, itu tadi obrolan aku sama Abah yang sebenarnya banyak banget sih ya, yang bisa diambil mulai dari tips beasiswa, terus kejadian tahun 90-an juga, terus juga tentang ini sejarah kenapa orang Sunda dilarang gitu, bukan kita kalau bisa jangan nikah sama orang Jawa, dianjurkan gitu, jangan sama orang Jawa. Nah, makasih Bah udah mau nemenin ngobrol di Minggu siang ini. Sebentar, tadi ada yang terlewat soal orang Sunda Jawa ini. Jadi beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, udah ada rekonsiliasi Jawa Sunda yang ditandai dengan perubahan nama jalan. Di Jogja ada Jalan Siliwangi, Jalan Pajajaran, terus di Bandung sudah ada Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Nah itu ada rekonsiliasi yang dibangun Gubernur Aher waktu itu, Gubernur Jawa Barat, sama Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X. Jadi udah ada rekonsiliasi. Pertanda damai gitu ya, Pak. Jawa Sunda. Jadi sekarang udah kayaknya anjuran itu sudah mulai menghilang gitu ya. Melebur. Terima kasih juga untuk teman-teman dan kamu sobat metronom sudah mau mendengarkan obrolan kita di Minggu siang ini. Nantikan lagi minggu depan bersama narasumber lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat menjadi Indonesia.